Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hidup damai. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak yang pertama dapat memahami makna assalam. Dan yang kedua, anak-anak dapat mengetahui keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Assalam. Assalam dapat diartikan dengan Maha Pemberi kesejahteraan atau keselamatan. Maksudnya, Allah itu terhindar dari segala kekurangan. Jadi Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun dari segala aib kejelekan. Jadi Allah itu tidak pernah, tidak ada yang namanya kekurangan atau kejelekan sedikit pun. Juga dari kepunahan atau kematian, Allah itu akan kekal hidup selama-lamanya. Allah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Artinya makhluk apa? Berarti semua ciptaan Allah. Ada yang namanya hewan, tumbuhan, manusia, jin, malaikat, itu makhluk. Matahari itu juga termasuk makhluk. Dan secara khusus menyelamatkan orang-orang beriman dari siksa neraka. Jadi di hari akhir nanti orang-orang yang beriman itu dapat terhindar dari siksa neraka. Itu karena apa? Karena atas kuasa Allah. Amalan kita jika tidak diridhoi oleh Allah, maka juga akan tertolak. Maka orang masuk surga, masuk neraka itu juga atas ridho dari Allah. Soal pertama, apakah arti Asmaul Husna? Tuliskan bunyi bacaan salam dengan huruf hijaiyah. Keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Siti Sarah. Dan Nabi Ishak sendiri ini merupakan saudara dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sama-sama memiliki ayah yaitu Nabi Ibrahim, hanya berbeda ibu. Meskipun begitu, Nabi Ismail dan Nabi Ishak mereka hidup damai, tidak pernah bertengkar, bahkan mereka saling membantu, khususnya dalam berdakwah kepada kaumnya yang saat itu ada juga yang masih menyembah berhala. Dengan demikian, mereka dapat hidup dengan bahagia. Sikap damai yang dicontohkan Nabi Ishak tersebut dapat kita terapkan baik dalam lingkungan keluarga. Contohnya, kalau dalam lingkungan keluarga kita dapat hidup damai dengan adik, ya. Misalnya adik kita kok meminta mainan kita nggak boleh rabutnya, ya. Kita memberikannya, nggak boleh royokan. Nanti kalau gitu pasti akan bertengkar, tidak jadi hidup damai. Yang kita sebagai orang yang lebih besar, lebih dewasa, lebih tua ya, kita harus mengalah kepada yang lebih kecil.
Terus kepada orang tua, berbicara yang sopan, santun, tidak dengan nada yang tinggi. Yaitu contoh juga sikap damai dalam berbicara tadi. Kalau di sekolahan, ya dengan teman, bagaimana kita bermain bersama teman-teman, ya, tidak saling bertengkar. Jika teman ada yang butuh bantuan, kita tolong, tapi butuh bantuan yang terpuji, jangan yang tercela. Dalam kehidupan masyarakat, kita dapat melaksanakan misalnya gotong royong, membersihkan selokan. Nah, ini juga termasuk hidup damai, ya, tidak saling apa? Ya, saling tidak mau untuk bekerja sama. Misalnya lagi dalam masyarakat, melaksanaan ibadah sholat, kita dapat tenang hidupnya, ya. Dalam kita melakukan ibadah sholat, dapat khusyuk, tidak terganggu karena daerah kita hidupnya damai. Kita lihat ada yang terganggu, misalnya baru sholat, nah, ada yang bertengkar, ada yang bahkan perang. Nah, itu namanya ibadah kita akan terganggu, dan masyarakat sini berarti tidak damai. Soal yang ketiga, siapakah orang tua dari Nabi Ishak? Soal keempat, apakah arti hidup damai? Soal yang kelima, sebutkan contoh hidup damai di lingkungan keluarga. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.